Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam romantis harmonis semuanya. Berubah. Kembali lagi di channel Canun Fufu. Fufu. Kali ini kita mau bahas apa, Bi? Mertua. Ada topik yang paling banyak di request juga, itu tentang mertua. Oke. Apa yang mau kita bicarakan tentang mertua? Gimana ya? Ada yang tadi masuk katanya gini. Saya tinggal sebelahan sama mertua. Ini perlu gimana ya saya biar bisa harmonis gitu sama mertua. Ada yang mungkin serumah gitu ya di Pondok Mertua Indah, atau ada juga yang mungkin ya berpisahnya agak jauh, mungkin beda kota atau mungkin sekota beda kompleks, tapi ya kesannya kayaknya nggak harmonis gitu. Gimana sih cara membangun hubungan sama mertua? Ya perlu gimana sih gitu, Mi? Perlu gimana ya? Soalnya kan kalau aku lihat juga, aku tahu dulu lah waktu Dami dulu awal-awal nikah gitu ya, anggapan mungkin mami papi mungkin tidak terlalu happy gitu dengan kehadiran Dami, karena ya wajar sih, karena dulu kan juga anaknya baru lulus belum koas gitu ya, terus tiba-tiba sudah datang minta mau nikah gitu. Dan itu tuh perjuangan Dami buat bisa jadi seperti ini tuh luar biasa banget. Gimana tuh? Oh iyalah, itu pasti sampai bisa dapat bukan dapat ya, pokoknya sampai dipandang kayak jadi salah satu menantu yang disayang, itu jadi sesuatu yang luar biasa banget. Gimana itu perjalanan Dami sehingga Dami bisa seperti demikian? Oke. Pertama, kalau misalkan gini, Dami itu kalau sama figur otoritas, nggak tahu ya, itu ini entah itu value, ini value kayaknya. Kalau sama figur otoritas, aku lebih sering merendahkan diri aku. Dalam arti tidak mau sok bisa, sok pinter, sok kayak gitu. Jadi mungkin ini justru salah satu didikan dari mama papa ya. Jadi kalau sama guru atau ketemu guru terus akhirnya menjadi orang tersebut guru, itu jadinya lebih kayak merendahkan diri gitu, merendahkan hati. Rendah diri kan jangan, rendah hati. Merendahkan hati, ya. Cenderung lebih ke kayak merendahkan diri sebenarnya. Oh gitu? Iya, ini udah sering lama kayak gitu. Jadi, mertua itu kan masuk figur otoritas ya, bagi saya tuh yang perlu dihormatin. Jadi saat itu saya paham banget bahwa kami menikah muda, jangankan orang tua Kang Canun, mama papa aja sebenarnya belum terlalu ridho banget, terutama mama ya. Itu kayak ya baru juga lulus, baru kerja 1 tahun terus maksudnya nikah kayak gitu. Jadi keridoan dari orang tua waktu itu pun belum 100% seperti itu. Jadi lebih ke kayak merendahkan hati aku. Terus karena perlu menghormati mereka, jadinya apapun yang mereka bilang itu diiyahkan gitu. Oh gitu. Jadi aku bukan tipe yang suka mendebat gitu orang tua gitu. Iya. Jadi kalau misalkan berbeda pandangan itu disampaikan baik-baik, atau kalau enggak oke, tapi kalau misalkan orang tua tidak ikut campur, aku menjalani hal yang aku yakini benar, seperti itu. Jadi kalau mereka ngasih nasihat apapun kayak pengasuhan sama Emil saat itu kan, itu iya aja. Iya. Dalam hatinya ini enggak, apa sih? Enggak kayak gitu. Iya, memaklumi. Maksudnya ya sudah gitu, berbeda pandangan itu hal biasa, dan aku tidak merasa bahwa pengasuhan aku paling benar, paling tidak. Itu yang pertama. Jadi aku tidak pernah bukan tipe yang kayak berusaha juga menjilat, tapi enggak fake gitu kok, biar disukain, tampak manis gitu, enggak. Jadi aku kan gitu tampak asin aja gitu ya, atau tampak pedasnya apa adanya aja, aku seperti ini. Itu juga kan maksudnya, jadi biar orang mertua juga tahu bahwa sifat aku aslinya seperti apa. Nggak mungkin buruknya aja yang mereka lihat, aku juga punya kebaikan kayak gitu. Tapi ya itu tadi nggak fake gitu, karena ya sudah berusaha untuk merendahkan hati aku bahwa aku ini hanya menantu kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, emang aku sering banget sering sharing di sosial media, dan itu semua sosial media
dari mulai Instagram, Facebook terutama, mami papi, mama papa itu main dua-duanya di situ, di sosial media, dan aku follow, add friend juga kayak gitu, temenan. Jadi mereka itu tahu banget aku nulis apa, dan aku tahu mereka membaca karena mereka selalu like, sometimes comment kayak gitu. Jadi aku berusaha memberitahu bagaimana pandangan aku dari tulisan-tulisan aku gitu. Dari situ mereka akan memahami karakter aku seperti apa, bagaimana cara aku berpikir kayak gitu. Kalaupun nggak mungkin sama semua kan, nggak mungkin sama semua gitu, nggak mungkin sama semua, pasti ada yang clash-nya, dan itu tidak pernah dijadikan perdebatan ataupun tidak pernah berusaha untuk membuat mereka mengerti, tidak pernah pula kayak gitu. Yang aku lakukan yang ketiga yaitu adalah berusaha membuktikan dengan perbuatan. Jadi aku tetap bersikap baik sama mereka, tetap berusaha. Maksudnya kalau misalkan aku punya prinsip tertentu, kayak misalkan ini nih salah satu contohnya, nggak mau KPR riba ya. Itu kan mertua sama orang tua saya tuh punya rumah, punya kayak gitu, nggak mau nih, tapi tidak berusaha untuk mendebat. Ya udah gitu, mami papi mama papa boleh punya pemikiran seperti itu, kami yang menjalani kan, kami yang menjalankan. Kalau mereka ngasih saran, didengerin aja gitu kan, didengerin. Iya ya, oh iya kayak gitu, oh iya kayak gitu. Nanti mereka akan tahu dari apa yang kami jalankan, dari bagaimana saya bersama anak-anak, kelihatan juga dari hasil anak-anaknya, kelihatan dari bagaimana cara komunikasi. Pelan-pelan sih, pelan-pelan banget, emang tidak instan ya, tapi insya Allah perubahan itu akan terlihat, orang tua kita akan kelihatan. Yang selanjutnya adalah itu tadi, berdoa sama Allah. Allah yang menggenggam hati mertua, orang tua yang tidak bisa, kalau kata guru kita kan Kang Zen, yang tidak bisa kita kendalikan nggak usah kita pikirkan dan nggak usah kita permasalahkan. Hati orang tua, bagaimana pemikiran mereka, itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana respon kita sama mereka. Tetap bersikap baik, itu yang bisa kita kendalikan. Dan kan gini juga Mi, Dami tahu seberapa kuat aku memegang prinsip ya. Dan itu juga kan turunan dari papi mami ya. Nah ketika misalkan kita sama-sama memegang prinsip, ini bahasanya keren banget, Bu, memegang prinsip. Padahal kata lainnya adalah apa? Keras kepala. Iya, stubborn lah gitu ya, tapi itu teguh prinsip ya. Terus? Jadi misalkan ketika aku keras kepala, ketika papi mami sedang teguh memegang prinsip yang mana itu adalah berbeda tuh, mungkin Dami pernah pusing kayaknya ya. Pernah bingung nggak tuh Dami ketika kayak gitu? Enggak, aku ini tidak mau terlalu kayak memikirkan hal-hal yang ya udah sih, nggak bisa aku gimanain juga gitu. Jadi ya udah, jadinya berusaha untuk adaptasi, menerima bahwa this is my new family, kayak gini karakternya, ya sudah gitu. Dan tidak bisa aku berusaha untuk kayak merubah-rubah mereka jadi gimana, seperti itu gitu. Seperti itu. Jadi cara aku dalam approaching adik-adikku pun seperti itu. Adik-adik aku pernah kayak nyuruh, kamu pakai kerudung ya, kamu nggak boleh loh, kalau berhijab itu harus sampai dada loh, kamu harus pakai kaos kaki. Itu aku nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Sama Gege sama Momo aku nggak pernah kayak gitu. Tapi aku berusaha menjadi teladan dengan melakukan terlebih dulu apa yang aku yakini, kemudian aku doakan aja udah gitu. Karena setiap orang punya jalan hijrah masing-masing, setiap orang punya jalan punya jalan hidayah masing-masing gitu. Yang bisa kita lakukan adalah itu tadi, ikhtiar kan. Ikhtiarnya, urusan hidayah itu urusan Allah, seperti itu. Sama itu mertua kan pun kayak gitu. Kan itu mirip kayak contohnya ini Mi ya kan, betapa masalah ini aja, masalah keinginan agar anak sulung pertamanya ini untuk lanjut sekolah. Itu prosesnya lama sih, sampai 8 tahun. Ya itu ya. Sekarang kayaknya udah ikhlas Mami. Oh gitu? Iya, udah ikhlas ya Allah. Jadi kan Mami nonton gak ya, Mami? Jadi Kang Charun itu ya gitu teman-teman. Salah satu ini nggak tahu kelebihan apa kekurangan ya masuknya. Ya semoga ini pada tempatnya. Itu adalah itu tadi, teguh memegang prinsip atau alias stubborn, alias keras kepala. Jadi kalau sekali udah gitu, itu tuh agak sulit untuk mengubahnya gitu. Kecuali kalau ada figur otoris yang bisa bikin strong why dia berubah
Nah itu jadi strong why Kang Chano tuh kuat banget. Jadi waktu pas dulu dari awal nikah pun mami tuh requestnya itu, salah satu impian mami yang belum bisa aku penuhi adalah membuat Kang Chano untuk kuliah lagi, kalaupun nggak koas yaitu kuliah S2 gitu. Jadi gue nggak, jadi mami tuh suka ayo encourage ya, di encourage lagi mana anaknya seperti ini gitu ya. Sedangkan papi S3 kan, PhD ya, PhD papi di tuh PhD gitu UKM kan. Pasti kan ada harapan anaknya seperti apa. Terus ya kami berusaha untuk mencoba membuktikan dengan cara yang lain bahwa berkarya bermanfaat buat umat, bermanfaat buat negara, bermanfaat buat bangsa itu tidak melulu harus dari pendidikan yang tinggi gitu, tapi juga bisa berkarya dengan apa yang sedang kami jalani sekarang, seperti itu. Dan itu prosesnya panjang, yaitu tadi yang penting tuh tetap berbuat baik. Kalau saya tuh gitu, tetap baik sama mereka. Kalau mereka nasehatin ya sudah diterima. Saya nggak pernah kayak kok gini nggak pernah loh. Iya emang nggak pernah. Iya. Aneh makanya kadang-kadang kalau ngelihat misalkan kayak di Instagram gitu pertanyaan masuk tuh kayak ngeluhin gitu kan, ngeluhin mertua gitu. Tapi sejujurnya nih ya 8 tahun nikah sampai sekarang nggak pernah sekalipun ngedenger Dami itu curhat ngeluh soal orang tua mertua tuh. Iya gitu kok bisa gitu maksudnya. Jadi honestly ya ini jujur-jujuran aja nggak pernah satu kali pun Dami tuh curhat gitu masalah keluhan tentang mami papi tuh nggak pernah gitu tentang mertua gitu. You never. Satu kali pun nggak pernah. Dan makanya kok kalau misalkan ngeliat ini ya oke, kayak yang lain mungkin ya masuk Instagram, masuk DM tuh curhat misalkan soal mertua kayak gini, oke, mungkin bisa dipahami. Tapi anehnya tuh gitu, kok bisa Dami satu kali pun itu nggak pernah gitu. Bukan berarti Dami nggak pernah ngerasain nggak srek gitu sama mami papi, nggak mungkin itu juga, nggak mungkin. Tapi how you manage that itu tuh something yang wonderful gitu loh. Iya, itu tadi kalau misalkan sama figur otoritas, aku lebih kayak memaklumi gitu. Maksudnya perlakuan aku sama papi juga belum spesial gitu, belum bisa menjadi menantu yang gimana banget juga. Kalaupun mami papi seperti itu, ya itulah istilahnya respon yang paling tepat gitu yang aku dapatkan dari perlakuan aku gitu. Jadi itu tadi tidak pernah gimana-gimana. Misalkan kayak ada perlakuan dari keluarga besar yang seperti apa, ya nggak gimana-mana, serius. Serius. Tidak pernah merasa kok gue diginiin gitu ya? Iya, tidak. Enggak. Oh gitu? Iya, karena itu tadi ketika kalau misalkan mau mengeluh seperti itu, aku flashback dulu apa perbuatan aku yang membuat aku merasa berhak bahwa aku diperlukan spesial gitu. Oke. Jadi misalkan gini, kok aku diginiin ya, misalkan kok diginiin. Nah, sebelum ada muncul perkataan kok diginiin itu ada pemikiran dulu. Memangnya aku perlu digimanain sampai aku merasa berhak diperlakukan spesial kayak gitu. Gitu, perbuatan apa yang membuat aku perlu diperlakukan spesial gitu. Kalau misalkan aku memang sering tiap bulan beri hadiah yang gimana banget misalkan, atau misalkan menemani mereka gitu, ngasih kalau saya bahasanya tuh misalkan bahasa cinta ya, 5 bahasa cinta udahnya, misalkan sering mijitin mereka, misalkan sering ngajakin bercanda, sering ada waktu sama mereka, misalkan seminggu sekali suka berkunjung sama mereka atau gimana, itu boleh lah mungkin merasa berhak seperti itu. Merasa berhak. Ya, tapi kan tidak gitu. Banyak banget hal yang membuat misalkan kami jarang komunikasi. Misalkan cuman bisa memberi sesuai dengan kemampuan sama keluarga besar, sama mama papi, mama papa gitu. Jadi ya apa gitu, perlu yang kayak gimana, mereka itu udah mereka istilahnya bagi saya mami papi dan mama papa bisa mendukung kami, support kami, mendoakan kami setiap hari gitu, dan memaklumi kesalahan atau kekeliruan yang kami buat itu udah luar biasa banget gitu. That's more than enough. Iya, more than enough gitu. Wow. Ya mungkin cara setiap mertua kan beda-beda orang tua, kayak ada yang ngomel, maksudnya cara rasa sayangnya tuh dengan ngasih kamu tuh harus gini, itu tuh rasa sayang kan. Ya nggak mungkin ada muncul kayak gitu kalau nggak sayang, karena kita tuh
Coba aja kita introspeksi sama diri sendiri. Kita ngomel itu karena peduli kan? Gak mungkin ngomel sama orang gak kita peduliin. Ngapain kita ngomelin misalkan ada orang tukang sampah di jalan misalkan, terus kita omelin, kok kamu kayak gitu, jaga kebersihan dong, gini-gini. Gak mungkin kan? Ngapain juga gitu, karena kita tidak terlalu peduli sama dia gitu. Tapi kalau untuk sama orang-orang yang kita pedulikan, nah ada beberapa orang, mungkin boleh jadi itu adalah mertua atau orang tua kita, yang bahasa cintanya seperti itu dengan cara ngasih tahu, menasehati. Jadi kalau mama papa nasehatin, ya diterima aja kayak gitu. Dan istilahnya gini, biarlah Allah yang ngasih kelembutan hati sama mereka untuk menunjukkan bahwa apa sih sebenarnya yang ingin dituju oleh anak-anaknya gitu. Ya kitanya tugasnya cuma satu, sabar gitu ya. Iya. Sambil tadi kesabaran itu dimulai dari sebuah pertanyaan. Kenapa ini kalau bahasa aku ya, kenapa kok lu bisa ngerasa berhak banget pengen dapat perlakuan kayak gitu dari mertua? Iya. Oke. Itu karena inget banget sama nasihatnya Pak Indra Noveldi. Ini guru kita, Pak Indra Noveldi. Ya, Pak Indra Noveldi itu pernah bilang bahwa kalau misalkan kita memperbaiki hubungan sama siapapun ini, sama pasangan, sama mertua, sama menantu, sama mertua, sama orang tua kita, adalah kita berusaha give. Kita ngasih dulu, ngasih dan jangan expect untuk take. Oke. Gitu. Kalau bahasa kitanya sih kayak kapan kita nge-expect untuk take-nya, itu biarlah Allah gitu. Biar Allah yang ngasih kejutannya. Iya, Allah. Karena aku percaya banget sama Quran surat Ar-Rahman. Ini salah satu ayat favorit aku dan selalu aku ulang di setiap caption aku adalah hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan. Iya. Jadi kebaikan kita ngasih give itu akan pasti berbalik lagi sama kita. Apalagi Allah tuh pernah berfirman bahwa setiap amalan kita itu, amalan ibadah, amalan kebaikan itu tuh untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Allah. Begitu, pada dasarnya gitu, bukan untuk Allah gitu. Yang amalan untuk Allah itu hanya satu, itu puasa, saum. Jadi kalau kita berbuat baik sama mertua, sama orang tua kita, itu tuh akan balik sama diri kita sendiri gitu. Kalau kita give sama mereka. Oke. I see. Jadi itu jadi ingat sebuah kisah tuh. Apa? Kalau kayak gitu. Jadi di sebuah kerajaan ada seorang raja yang menyuruh kepada 3 orang gitu ya, untuk ngumpulin buah. Ngumpulin buah di kebun ininya, apa namanya, kebun rajanya gitu. Buah tersebut nanti konon bakal dikasih target nih. Pokoknya minimal kumpulin dengan berat sekian kilo gitu ya. Kumpulin berat sekian kilo dan nanti yang udah dapat itu beratnya itu nanti ditimbang, nanti bakal dikasih upah gitu, dikasih upah. Nah, jadi 3 orang nih disuruh, si A, si B, si C gitu kan. Nah, si A, si B, si C ini jadi kemudian pergi ke kebun kan, dan kebun raja itu kan pasti sangat luas banget ya. Nah, saking luasnya si kebun raja ini nih, maka mulailah si A, si B ini mereka melakukan usahanya. Dan si A sama si B ini dia bermanuver. Yang penting kan beratnya ya udah isi sama apa aja deh. Ada diisi sama yang buah yang udah busuk dimasukin gitu semuanya. Batu mungkin ya. Iya, ada dimasukin. Nah, yang jujur tuh cuman si C. Bener-bener dicari, dipilih, susah, kadang-kadang perlu manjat-manjat gitu. Kadang-kadang dia perlu gimana, tapi dicari yang bener-bener paling bagus gitu. Hanya si C yang melakukannya seperti itu. Dan kemudian singkat cerita, ketika sudah ditimbang, oh ya, lulus gitu kan. UC-nya kan lulus. Nah, terus masih dibawa lagi ke hadapan sang raja. Kemudian dibilang kayak gini, yang mau upahnya bakal cair ketika sekarang silakan dibuka dan dimakan dulu semuanya yang ada di karung itu. Maka serut ketika dibuka kan, wah busuk semua, wah ada batu, iya habisin dulu. Pelajarannya ternyata apa? Ya ternyata pelajarannya adalah ya kadang-kadang itu apa-apa yang kita lakukan, yang kita ikhtiarkan, memang semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita beramal ya nggak perlu juga sampai berpikir oke lah pas nanti kembali itu mah
kan itu juga kan si C aja dia melakukan hal seperti itu dengan tidak tahu dulu skenario seperti ini kan. Nah, jadi biarkanlah kita melakukan yang terbaik and let Allah give the best kepada kita di waktu dan tempat yang tepat. Kurang lebih kayak gitu. Dan iya, keren banget sih ini. Gak nyangka juga Mi kita udah ngobrol sampai panjang ini ternyata ya. Allahu Akbar. Makasih banget Demi. Jadi banyak dapat belajar. Semoga buat sahabat-sahabat sekalian ini bisa dapat manfaatnya dan apa-apa yang bisa diaplikasikan, kebaikan-kebaikan yang bisa diaplikasikan di dalam rumah, silakan untuk diaplikasikan. Kalau begitu saya Channel Kamil dan saya Bu Falmat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.